Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 49965000. Bab 4996 Chious Deat. Tubuh roh primordial Sennong yang rusak sedang diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap, Sennong, yang awalnya penuh vitalitas, telah sepenuhnya pulih ke keadaan makmurnya. Segera setelah itu, buku kehidupan dan kematian beralih ke halaman lain lagi. Aura hitam putih tiba-tiba mengalir ke tubuh Fuxi, dan jiwa fisik Fuxi dipulihkan seolah-olah kembali ke masa lalu. Ciyu menunjukkan ekspresi yang luar biasa, tanpa diduga ada senjata ajaib yang dapat membalikkan hidup dan mati di wilayah manusia. Dia tidak percaya pada kejahatan ini, jadi dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas cahaya sihir yang kuat, yang melesat ke arah Fuxi dan Sennong. Fuxi membuat segel di tangannya dan membuka penghalang cahaya ilahi emas, menahan dampak dari cahaya ajaib. Roh Kudus Bumi, muncul. Sennong mengucapkan mantra dengan seluruh kekuatannya dan melepaskan 5 naga bumi raksasa dalam satu napas. Tulong terbang ke arah Ciyou dengan gigi dan cakarnya, menempel di tubuh Ciyou seperti ular piton, membungkus tubuhnya dengan erat. Ciyu mencibir, itu hanya semut, bahkan jika itu dapat kembali ke masa jayanya, itu hanya semut. Begitu suara itu jatuh, Ciyu melebarkan sayapnya, menggulung cahaya ajaib yang melonjak, dan langsung menghancurkan naga bumi yang melilit tubuhnya menjadi bubuk. Bintang jatuh. Ciyu memanfaatkan jantung leluhur iblis di tubuhnya saat masih berfungsi, dan dengan kekuatan tempur penuh, dia sekali lagi menggunakan teknik sihir Starfall. Ruang di sekitarnya langsung ditelan oleh kegelapan, dan bintang gelap yang tak terhitung jumlahnya ditelan oleh Fuxi dan Sennong, dengan mudah mengalahkan penghalang magis yang diatur oleh Fuxi. Kekuatan yang menantang langit meletus dari pemboman bintang-bintang sekali lagi menghancurkan tubuh Fuxi dan Sennong. Tapi kali ini berbeda. Meskipun Fuxi dan Sennong secara fisik dihancurkan, roh primordial mereka tetap utuh. Seperti Jisuan Yuan, buku kehidupan dan kematian memberi Fuxi dan Sennong kemampuan untuk mengabadikan roh primordial mereka. Tidak peduli bagaimana Ciyou menyerang, dia tidak bisa melukai roh primordial tiga kaisar sedikit pun. Ciyou, semuanya harus berakhir. Jisuan Yuan berbicara dengan acuh tak acuh. Ciyu menjadi kesal dan berkata, Jisuan Yuan, jangan malu. Kamu hanya mengandalkan kekuatan kitab kehidupan dan kematian untuk bertahan hidup. Ketika kekuatan kitab kehidupan dan kematian menghilang, mereka bertiga cepat atau lambat akan direduksi menjadi daging ikan dan dibantai oleh kursi ini. Dengan penglihatan Ciyou, wajar untuk melihat bahwa Jisuan Yuan dengan cepat menghabiskan kekuatan roh primordialnya dalam proses mendesak buku kehidupan dan kematian. Jika konsumsi berlanjut pada tingkat ini, Jisuan Yuan akan segera menghabiskan semangat primordialnya. Selama kekuatan Yuan Shen Jisuan Yuan habis dan kekuatan kitab kehidupan dan kematian menghilang, dia dapat dengan mudah menghancurkan ketiga orang ini. Ciyou, kamu salah. Aku mengorbankan buku hidup dan mati, bukan untuk menyelamatkan hidupku, tapi untuk membunuhmu sepenuhnya. Sambil mengucapkan kata-kata ini, Jisuan Yuan secara bertahap membuka matanya dan berkata dengan lembut, mati. Buku kehidupan dan kematian di atas kepalanya dengan cepat membalik halaman dan menetap di halaman tertentu. Ledakan. Buku kehidupan dan kematian bergegas keluar dengan cahaya ungu yang seterang matahari yang terik. Cahaya ungu terbungkus dalam energi hitam dan bergegas menuju tubuh Ciyu dengan kecepatan kilat. Ciyu memucat karena terkejut, sayapnya menggulung cahaya ajaib yang luar biasa, mencoba untuk mengusir cahaya ungu yang menyerang. Namun, cahaya ungu ini sama sekali tidak terpengaruh oleh cahaya ajaib, dan langsung tenggelam ke dalam roh iblis Ciyu. Apa? Ciyu melolong tajam. Hanya dalam sekejap, dia berubah dari bentuk leluhur iblis kembali ke bentuk aslinya. Dalam teriakan itu, tubuh iblis Ciyu dengan cepat membusuk, dan kulitnya mengering dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari beberapa napas, tubuh Ciyu runtuh, dan bahkan tulangnya membusuk dan lapuk, hanya menyisakan roh primordial dan hati iblis leluhur merah tua. Cahaya ungu yang terbang keluar dari buku kehidupan dan kematian tidak hanya menyebabkan tubuh iblis Ciyu menua dan runtuh, tetapi bahkan roh primordialnya secara bertahap membusuk. Ciyu, yang didorong ke jalan buntu, hanya bisa mengintegrasikan roh primordialnya sendiri ke dalam hati leluhur setan, menggunakan hati leluhur setan sebagai tubuh sementara. Meskipun kekuatan kitab kehidupan dan kematian dapat membunuh Ciyu, itu tidak dapat menghancurkan hati leluhur iblis. Fluktuasi kekuatan dan hukum yang terkandung dalam hati leluhur itu sendiri sudah cukup untuk melawan kekuatan hukum kitab hidup dan mati. Dengan hati ini sebagai tubuh, roh primordial Ciyu masih bisa bertahan. Jisuan Yuan. Bahkan jika kamu dapat menghancurkan tubuh iblisku, kamu tidak dapat melukai roh primordialku. Roh primordial Ciyou mengeluarkan raungan histeris. Bab 4997, Remnants of Hetu Luoshu. Meskipun Ciyu mati, hati iblis leluhur yang berwarna merah tua itu masih tersisa, melayang di udara. Jisuan Yuan kehilangan tubuh fisiknya, dan roh primordialnya juga terluka parah,
tetapi dengan kemauan mental yang kuat, dia masih bisa mempertahankan keadaan tubuh roh hantu, tetapi nafasnya sangat lemah. Fuxi dan Senong sama-sama mendapat manfaat dari Yuan Shen mereka secara utuh, dan mereka tidak terlalu terpengaruh. Keduanya duduk di kekosongan, dan sudah mulai membentuk kembali tubuh mereka. Landen Sen segera berubah menjadi cahaya dewa, terbang menuju lokasi tiga kaisar, dan berteriak, tiga kaisar senior, junior memiliki berita penting untuk dilaporkan. Apa yang terjadi? Cepatlah datang. Fuxi melayang di depan Landen Sen. Dia sebelumnya merasakan penglihatan di Beiming, dan dia memiliki firasat buruk di hatinya. Landen Sen menarik napas dalam-dalam dan memberitahu ketiga kaisar tentang inkubasi awal cacing pemakan langit dan berita tentang segel Nuwa tentang cacing pemakan langit. Mengetahui bahwa Nuwa menyegel larva cacing yang melahap langit dengan mengorbankan nyawanya sendiri, Fuxi terdiam lama sebelum menghela nafas perlahan. Ini sebenarnya hasil terbaik. Jika cacing pemakan langit menetas dalam keadaan normal, sudah pasti keberadaan musuh tingkat kemampuan kultivator mereka, dan tidak mungkin mereka disegel oleh Nuwa. Larva dapat disegel oleh Nuwa, membuktikan bahwa kekuatannya pasti sangat lemah. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk menangani larva. Belum terlambat, aku akan pergi ke Beiming untuk mengubur lautan iblis, kata Ji Xuanyuan dengan suara yang dalam. Fuxi mengerutkan kening dan berkata, Saudara Xuanyuan, roh primordial Anda rusak parah. Sebelum Fuxi selesai berbicara, Ji Xuanyuan melambaikan tangannya, tidak apa-apa, karena kamu sudah sejauh ini, mengapa kamu harus khawatir tentang cedera di tubuhmu ini? Ayo pergi. Sen Nong menghela nafas, mengangkat tongkat kayu mati di tangannya, dan menggunakan kekuatan magis teleportasi luar angkasa. Staf kayu mati segera menggulung pusaran ruang berwarna kaki. Tiga kaisar memasuki pusaran ruang satu demi satu. Ayo ikuti. Setelah kupu-kupu merah mengambil kembali hati leluhur setan di udara, ia juga bergegas ke pusaran ruang. Landen Sen mengikuti dari belakang. Saat berikutnya, tiga kaisar datang ke laut pemakaman iblis di utara Beiming dan menyaksikan cacing pemakan langit yang membeku. Butuh kurang dari setengah kolom dupa dari keberangkatan Landen Sen untuk kembali, dan permukaan kepompong es besar yang menyegel cacing yang melahap langit sudah retak. Fuxi memejamkan mata, melepaskan indera spiritualnya, dan mengintip larva di kepompong es. Setelah beberapa napas, Fuxi perlahan membuka matanya. Bagaimana? Senong dan Ji Xuanyuan langsung bertanya. Fuxi berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun roh primordial larva dalam kepompong es telah musnah, vitalitasnya sangat kuat sehingga mencengangkan, dan kekuatan tempurnya dapat menyaingi yang mulia surgawi yang berada di ranah transformasi ilahi. Segel es Nuwa hanya bisa bertahan paling lama setengah detik, dan larva akan keluar dari kepompongnya. Meskipun kemampuan larva ini sudah sangat lemah, kemampuannya untuk melahap semuanya masih ada. Begitu Wom ini mulai melahap antar muka, kemampuannya secara bertahap akan menguat, dan kemudian domain manusia akan menderita bencana. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang tenggelam. Ji Xuanyuan bertanya, ini akhirnya, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi larva ini? Fuxi menghela nafas, larva ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita tangani, jadi hanya dengan mengasingkannya ke wilayah asing yang jauh kita dapat menghindari bencana wilayah manusia. Diasingkan ke bidang bintang luar. Dengan kemampuan saya, paling banyak, itu hanya dapat dikirim ke bidang bintang terdekat. Hampir tidak mungkin untuk membuangnya ke bidang bintang luar yang jauh. Sen Nong menyangkal. Yang disebut domain alien adalah domain bintang yang jauh dari domain manusia, domain iblis, dan domain hantu. Di bidang bintang yang luas dan tak terbatas, alam seperti topan, dan alam itu sendiri memiliki gaya gravitasi yang kuat. Hanya dewa sejati yang dapat melakukan perjalanan dengan bebas melintasi dunia. Makhluk seperti cacing yang melahap langit belum mencapai tingkat dewa sejati, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui alam, tetapi mereka dapat secara terbalik menangkap daya tarik alam itu sendiri melalui kekuatan melahapnya sendiri, sehingga mereka dapat berjalan-jalan dan berpegang teguh pada alam sekitarnya di dalam domain. Alam manusia, alam iblis, dan alam hantu berdekatan satu sama lain. Dengan kemampuan cacing pemakan langit, dimungkinkan untuk melakukan perjalanan bolak-balik antara tiga alam ini. Bab 4998 Treasures of the Three Emperors. Kakak Fuxi, karena Putri Hongdi bersedia membantu kita, jangan menolak lagi, kata Senong dengan suara yang dalam. Fuxi berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Senong, Anda tidak tahu, jika Anda ingin meningkatkan kemampuan ejeksi ruang dari formasi kekosongan penghancur Hunyuan hingga batasnya, kekuatan ruang yang meledak dalam sekejap dapat dengan mudah menghancurkan roh primordial kedagingan kita. Titik petik 2. Ini berarti bahwa orang-orang yang mengatur formasi mungkin harus membayar harga nyawa mereka. Bahkan jika aku bisa bertahan, aku akan dikeluarkan ke luar angkasa oleh kekuatan luar angkasa yang kuat. Dengan kata lain, melemparkan arai besar pemecah kekosongan primordial ini pada dasarnya setara dengan binasa dengan cacing yang melahap langit ini. Bahkan jika mereka dapat menahan dampak kekuatan ruang, mereka tidak dapat mendukung aliran turbulen destruktif dari bidang bintang di bidang bintang.
Hampir tidak mungkin bagi para biarawan di bawah dewa sejati untuk bertahan dari dampak medan bintang yang bergejolak. Karena kita sudah sejauh ini, mengapa saya berani menghargai tubuh saya? Qi Xuanyuan memimpin dan menghela nafas. Shen Nong juga menghela nafas, yah, kami bertiga tidak perlu ragu, tetapi Putri Hongdi. Sambil mengatakan ini, mata Shen Nong tertuju pada Hongdi. Ekspresi Hongdi sedikit rumit, meskipun dia telah kehilangan tubuh fisiknya dan inti iblisnya telah rusak parah, mungkin tidak ada cara untuk memperbaiki inti iblis dan membentuk kembali tubuhnya di masa depan. Dia belum ingin mati. Dihadapkan dengan dilema, Hongdai ragu-ragu untuk sementara waktu. Senong bertanya kepada Fuxi, saudara Fuxi, harus membutuhkan 4 pembudidaya alam laut ilahi untuk mengatur formasi pemecah kekosongan primordial. Apakah ada cara bagi kita bertiga untuk memaksa formasi? Fuxi menggelengkan kepalanya dan berkata, formasi ini pada awalnya adalah formasi yang hanya dapat dimotivasi oleh kekuatan alam transformasi ilahi. Kita tidak cukup untuk berkultivasi, dan kita harus dapat mengaturnya dengan keempatnya dalam satu. Sebenarnya, bahkan jika Anda mengumpulkan 4 orang, Anda akan membutuhkan dukungan tambahan. Jika Anda tidak dapat mengumpulkan keempatnya, apalagi mengaktifkan formasi, Anda bahkan tidak akan dapat mengaktifkan formasi. Begitu kata-kata ini keluar, Senong terdiam untuk waktu yang singkat. Qi Xuanyuan menghela nafas dan berkata, sayangnya, saya tidak lagi dapat menggunakan buku kehidupan dan kematian. Jika tidak, jika Nuwa dapat dibangkitkan, saya tidak akan berada dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu. Hongdi mengambil napas dalam-dalam dan tampaknya telah mengambil keputusan, mengatakan, kalian bertiga rela memberikan hidup kalian sendiri demi semua makhluk di alam manusia. Sebagai putri keluarga kerajaan di alam iblis. Mengapa saya tidak bisa memberikan hidup saya untuk dunia nyata? Putri ini bersedia membaca mantra dengan ketiganya untuk menyingkirkan cacing yang melahap langit. Namun, putri ini memiliki permintaan, dan saya harap kalian bertiga akan membuat kesepakatan dengan apa yang disebut putra surgawi ini. Ketika Hongdi mengucapkan kata-kata ini, matanya tertuju pada Landen Sen. Fuxi berkata, Putri, tolong bicara. Domain manusia dan domain iblis telah saling bertentangan sejak zaman kuno, dan ada kebencian mendalam yang sulit untuk diselesaikan. Putri ini hanya berharap putra surga ini dapat menyelesaikan kontradiksi antara domain manusia dan iblis. Domain, sehingga kedua dunia dapat hidup berdampingan secara damai di masa depan, dan tidak akan ada lagi perang dan perselisihan. Kata kupu-kupu merah pelan. Mata Landen Sen melebar. Tanpa diduga, kalimat ini sebenarnya datang dari mulut putri keluarga kerajaan dari domain iblis. Domain manusia dan domain iblis memang telah ditentang sejak zaman kuno. Sebagian besar krisis dan bencana di domain manusia berasal dari invasi domain iblis berulang kali, yang menyebabkan kebencian yang semakin meningkat. Bahkan tujuan utama Landen Sen melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu adalah untuk menghadapi invasi tentara iblis setelah perang penghancuran dunia. Kata-kata Hongdai sama saja dengan petir, membuat Landen Sen tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ketika ketiga kaisar mendengar kata-kata ini, mereka semua menunjukkan kelegaan. Mereka tampaknya telah lama melihat melalui akar kebencian dan perang. Fuxi berkata, Putri Kupu-Kupu Merah memiliki ide ini, dan itu juga merupakan berkah bagi dua alam. Kami bertiga secara alami mendukung koeksistensi damai dari dua alam, dan tidak akan ada lagi kebencian dan perang. Saudara Fuxi, apa yang kamu katakan tidak masuk hitungan, terserah orang yang dipilih dari generasi mendatang untuk menyetujuinya. Shen Nong mengalihkan pandangannya ke Landen Sen dan bertanya, yang terpilih dari generasi mendatang, apakah Anda bersedia menyetujui permintaan Putri Kupu-Kupu Merah ini? Sebenarnya, dengan kemampuan dan bakat Anda ingin mencegah perang di generasi mendatang dan menyelesaikan kebencian antara dua alam. Itu tidak terlalu sulit. Aku. Tentu saja. Landen Sen ragu-ragu sejenak, lalu setuju. Di mana dia punya pilihan? Di masa lalu, saya ingin menjadi lebih kuat, tetapi saya hanya ingin melindungi orang-orang di sekitar saya, melakukan tugas yang terpilih, dan melindungi wilayah manusia. Di mata Landen Sen, para pembudidaya domain iblis di masa lalu penuh dengan makhluk jahat, hanya dengan melenyapkan semua penyusup ini, bencana dapat dicegah. Hari ini, putri dari keluarga kerajaan domain iblis memilih untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan domain iblis, yang membuat Landen Sen merasa bahwa para pembudidaya domain iblis tidak manusiawi. Dari sudut pandang domain iblis, biksu domain manusia juga merupakan ancaman besar bagi mereka. Mungkin, seperti yang dikatakan Putri Kupu-Kupu Merah, menyelesaikan kebencian adalah cara terbaik untuk menghentikan perang perbatasan. Landen Sen memilih untuk menerimanya dengan tenang. Sangat bagus. Bab 4999 Ancestor Demon Reincarnation. Sekarang. Di kota Zaoyang, pertempuran antara kedua pasukan telah mencapai tahap yang sangat panas. Ledakan intensif terdengar tanpa henti, dan aura warna-warni terjalin dan mengamuk. Kota Zaoyang telah lama berubah menjadi tanah tandus, dan kedua belah pihak menderita banyak korban.
Tentara wilayah manusia terdiri dari tentara manusia di bawah 3 kaisar dan tentara monster di bawah Nuwa. Jumlah awalnya terdiri dari 300 miliar orang, tetapi sekarang hanya tersisa lebih dari 100 miliar orang. Pasukan iblis juga rusak parah. Dari lebih dari 400 miliar tentara sihir di awal, itu telah turun tajam menjadi kurang dari 200 miliar. Setan masih memiliki keunggulan yang jelas dalam jumlah. Tapi sejak kematian Chiyou, moral pasukan iblis telah sangat berkurang. Tentara wilayah manusia, yang telah ditekan dan dipukuli sepanjang waktu, menjadi semakin berani, dan secara bertahap melakukan serangan balik. Meskipun jumlah pasukan domain manusia jelas lebih rendah daripada jumlah pasukan iblis, jumlah pembangkit tenaga listrik di tingkat dewa dan iblis di kedua sisi sudah dekat. Ada total 200 pembangkit tenaga listrik yang mulia surgawi di bawah 3 kaisar domain manusia dan Nuwa. Meskipun pasukan iblis mengklaim memiliki 300 yang mulia, jumlah sebenarnya sangat berkurang, hanya ada kurang dari 250 yang mulia, dan kebanyakan dari mereka hanya memiliki alam setengah dewa. Hanya ada kurang dari 30 Demon Venerables yang dikultivasikan di Divine Origin Realm seperti Tousan Shadow Demon Venerable. Ada juga lebih dari 20 yang mulia surgawi di alam asal ilahi di pihak tentara wilayah manusia. Bahkan jika ada sedikit kerugian dalam jumlah, dalam pertarungan nyata sampai mati, pasukan iblis tidak dapat menempati keunggulan absolut. Landen Sen bergegas ke medan perang kota Zhaoyang melalui saluran teleportasi yang dibuka oleh Fuxi. Dia berubah menjadi awan darah dan datang ke langit di atas medan perang. Semuanya, hentikan perang sekarang. Dari mulut Landen Sen, ada raungan yang mengejutkan langit, seperti 1000 guntur, yang langsung membanjiri ledakan dan deru kekuatan magis di medan perang. Suara ini memang menarik perhatian semua biksu di kedua pasukan. Senior dari 3 kaisar generasi Sen dan putri kupu-kupu merah dari keluarga kerajaan alam iblis, kirim pesan ke komandan berbagai pasukan. Bagaimanapun, kesadaran Landen Sen terkunci pada domain manusia yang mulia surgawi dan yang mulia ras iblis yang mulia di medan perang, dan membuang slip geokomunikasi yang direkam oleh Fuxi dan Hongdi. Semua yang mulia surgawi dan yang mulia iblis mengambil alih batu giok tanpa sadar dan mengintip isinya, dan segera memucat. Fuxi dan Hongdai mungkin menjelaskan kisah cacing pemakan langit yang memecahkan telur mereka di slip giok komunikasi, dan menyuruh semua orang untuk berhenti berkelahi dan pergi ke laut setan pemakaman dunia bawah utara untuk membantu mereka memobilisasi formasi besar dan mengasingkan cacing yang melahap langit ke area alien. Semua tentara suku, berhenti untuk saat ini. Yang mulia surgawi di domain manusia memerintahkan pasukan mereka untuk berhenti bertarung. Banyak Demon Domain Demon Venerables juga memerintahkan gencatan senjata. Tentara di kedua sisi bersatu dalam kelompok, dan masing-masing mundur ribuan mil. Yang mulia surgawi di wilayah manusia dan yang mulia iblis di wilayah iblis saling berhadapan di depan satu sama lain. Landen Sen turun dari langit dan menjelaskan secara singkat apa yang terjadi pada kedua belah pihak. 1000 bayangan setan yang mulia di kamp perlombaan setan melihat sekilas Landen Sen, dan segera berteriak, orang ini tidak boleh dipercaya. Anak ini adalah biksu domain manusia yang mengambil inti iblis kaisar di dunia maya sebelumnya. Orang ini tidak hanya menangkap inti iblis Kaisar Agung, tetapi juga membunuh 6 yang mulia iblis dari domain iblisku, kejahatan keji. Selain itu, putri kupu-kupu merah sudah mati, jadi bagaimana dia bisa tiba-tiba merilis berita itu? Bahkan jika putri kupu-kupu merah memerintahkanku untuk menunggu, aku harus datang sendiri, daripada membiarkan seorang pembudidaya wilayah manusia menyampaikan pesan atas namanya. Tousan Shadow Demon Lord memiliki status yang sangat tinggi di alam iblis, peringkat sebagai salah satu dari 10 Raja Iblis, di bagian bawah peringkat. Pertanyaannya membuat Demon Venerables lainnya curiga, khawatir bahwa ini adalah jebakan dari kultivator domain manusia. Saudara Qianying Huang mengatakan itu benar, orang-orang yang bukan ras saya tidak dapat mempercayainya. Bocah di wilayah manusia ini sangat ingin menipu kita ke laut pemakaman iblis, mungkin formasi pembunuhan telah dibentuk di sana, tunggu saja kita jatuh ke dalam perangkap. Raja Iblis dari alam asal ilahi dari keluarga kerajaan domain iblis menatap Landen Sen dan mendengus dingin. Biksu iblis secara alami menjijikkan alien. Landen Sen tahu bahwa sulit untuk menjelaskan kepada kelompok iblis ini, jadi dia hanya berkata, sejujurnya, meskipun saya berada di alam manusia, saya bukan alien, tetapi reinkarnasi dari leluhur alam iblismu. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, semua Demon Venerables terkejut. Orang-orang di sisi yang berlawanan juga saling menatap. Sombong. Beraninya kamu mengklaim sebagai reinkarnasi dari leluhur. Ini benar-benar mencari kematian. Qianying Demon Venerable sangat marah, dengan api iblis berjatuhan di sekujur tubuhnya, dan meskipun ada penolakan dari Demon Venerables lainnya, dia menebas ke arah Landen Sen dengan satu cakar. Rekan Taoi Sen, berhati-hatilah. Di sisi yang berlawanan, beberapa orang dari Tianzun berteriak kaget, ingin melangkah maju untuk membantu. Sen Mou bisa menanganinya sendiri. Wajah Landen Sen tenang, dan pada saat yang sama dia memotong cakar bayangan darah raksasa.
Cakar raksasa bayangan darah meledak menjadi cahaya darah menakutkan yang menyapu langit dan tanah, dan menghantam cakar yang diserang oleh 1000 bayangan setan yang mulia dengan kekuatan yang mengerikan. Bum bum bum. Bab 5000 Star Turbulence. Berlutut. Wajah raksasa yang diubah Landen Sen membuat raungan rendah yang keras, dan niat membunuh yang mendidih menyapu dunia. Mendesis. Paksaan yang menakutkan membuat mata Qianying Demon Venerable terbuka lebar dan tubuhnya gemetar. Sambil melepaskan amarahnya, Landen Sen melahap dan menyerap kekuatan roh primordial tubuh 1000 bayangan setan yang mulia. Qianying memiliki mata tetapi tidak ada mutiara, dan tidak tahu identitas leluhur. Saya harap leluhur memaafkan saya. Bagaimanapun, Tousan Shadow Demon Venerable tidak tahan dengan tekanan dan jatuh berlutut. Temui leluhur. Banyak Demon Venerables di depan pasukan Demon Territory saling memandang, berlutut di depan Landen Sen, dan memberi hormat besar. Landen Sen sendiri tidak dapat membayangkan bahwa identitas reinkarnasi dari leluhur iblis akan sangat mudah digunakan, dan hanya dengan beberapa kata, dia benar-benar mendapatkan kepercayaan dari para bangsawan iblis ini. Faktanya, leluhur iblis sama dengan leluhur keluarga kerajaan domain iblis, dan statusnya jauh lebih tinggi daripada kaisar domain iblis. The Magic Mystery Tome adalah teknik terlarang yang ditinggalkan oleh leluhur iblis, hanya kaisar agung dari domain iblis yang mewarisi darah leluhur iblis yang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk mempraktikkan teknik ini. Iblis tingkat tinggi biasa, bahkan keluarga kerajaan iblis dengan bakat dan kualifikasi yang jauh lebih banyak daripada iblis tingkat super tinggi, yang secara paksa mengolah buku misteri iblis akan mendapat serangan balik dan kehilangan akal sehat mereka dan menjadi iblis yang ganas. Kemampuan Landen Sengwang untuk menggunakan kekuatan sihir pemakan dalam buku misteri iblis sudah cukup untuk membuktikan banyak hal. Belum lagi, dia juga menelan dan menggabungkan inti iblis dari Kaisar Iblis, yang dianggap sebagai warisan tidak langsung dari garis keturunan teratas keluarga kerajaan domain iblis, dan nafas yang dilepaskan dapat mengejutkan kelompok iblis. Sekarang dia telah mendapatkan kepercayaan dari kelompok Demon Venerables ini, Landen Sen tidak ingin membuang waktu lagi. Para biksu yang bersedia membantu 3 kaisar dan putri kupu-kupu merah bertarung melawan cacing pemakan langit, dan pergi bersamaku ke laut pemakaman iblis. Jika para peserta tidak ingin pergi dengan cepat, Sen tidak akan pernah mengejar masalah ini. Begitu suara itu jatuh, Landen Sen mengeluarkan jimat teleportasi emas yang diberikan Fuxi kepadanya, dan segera menghancurkannya. Ledakan. Seiring dengan ledakan yang menghancurkan bumi, pusaran emas besar muncul di depan kedua pasukan, yang merupakan saluran luar angkasa raksasa yang dibuka oleh jimat teleportasi. Semuanya, tolong ikut aku. Landen Sen mengorbankan surga dan bumi G dan memimpin untuk memberi sinyal kepada banyak yang mulia surgawi di depan tentara wilayah manusia, dan kemudian melarikan diri ke lorong ruang angkasa. Seluruh pasukan mendengarkan perintah, cepat dan ikuti. Yang mulia surgawi dari pasukan domain manusia mengenali G langit dan bumi di tangan Landen Sen, dan tidak lagi memiliki keraguan di hati mereka, dan mereka memimpin pasukan ke saluran luar angkasa. Pergilah. Setelah pasukan orang pergi, iblis juga memerintahkan pasukan iblis untuk memasuki lorong ruang angkasa. Jimat teleportasi yang diberikan Fuxi kepada Landen Sen dapat menteleportasi ratusan miliar biksu sekaligus. Tidak lama kemudian, pasukan manusia dan pasukan iblis semuanya tiba di laut penguburan iblis. 3 kaisar dan kupu-kupu merah telah menyiapkan arai besar pemecah kekosongan primordial, dan 4 dalam 1 akan menyuntikkan energi ke dalam arai besar. Formasi pemecah kekosongan primordial telah terbentuk, mengambang di langit, melepaskan cahaya keemasan, membungkus dan mengikat kepompong es di ruang es dan salju di bawah. Cahaya keemasan yang dilepaskan oleh formasi begitu kuat sehingga tak terlukiskan, dan seluruh langit di Beiming ditutupi dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Semuanya, tolong dengan cepat menyuntikkan kekuatan ke dalam formasi emas di langit itu. Landen Sen berteriak keras, mendorong telapak tangannya, dan mendorong kekuatan sucinya keluar. Ketika arai besar pemecah kekosongan primordial diaktifkan, itu harus menyerap sejumlah besar energi, dan arai itu sendiri memiliki karakteristik menelan energi. Kekuatan suci Landen Sen langsung diserap oleh formasi. Dengan demonstrasi yang dilakukan oleh Landen Sen terlebih dahulu, wilayah manusia dan pasukan iblis dengan cepat dibagi menjadi 2 kubu. Tianzun dan Raja Setan di Kam masing-masing memerintahkan pasukan untuk menyuntikkan energi ke dalam formasi besar dengan seluruh kekuatan mereka. Untuk sementara waktu, energi seperti laut yang luas dengan cepat diserap oleh formasi pemecah kekosongan Hunyuan. Berdengung. Cahaya keemasan yang dilepaskan oleh formasi menjadi semakin intens. Semua hampir kehilangan pandangan. Cahaya keemasan yang muncul dari formasi terus menyebar ke tepi antarmuka, dan segera menutupi sebagian besar alam abadi sejati. Fluktuasi energi yang mengerikan bahkan memicu pertanda langit, dan petak besar guntur berwarna darah melonjak di langit, berubah menjadi ular listrik dan merobek-robek langit, menyebar ke seluruh langit seperti gelombang yang bergulir. Untuk sementara waktu, langit dan bumi terguncang, dan alam semesta terbelah. Kamu tidak perlu khawatir, terus menyuntikkan kekuatan ke dalam formasi besar.
Landen Sen menggulung awan besar darah, menahan dan menyerap semua guntur berwarna darah yang turun dari langit. Kedua pasukan tidak berusaha untuk terus mengirim energi ke formasi. Dengan cara ini, setelah beberapa menit, formasi pemecah kekosongan primordial akhirnya dimulai. Formasi emas di langit berubah menjadi pusaran emas yang berputar cepat, dan pusaran itu dengan cepat menutupi ruang di sekitarnya dan juga melibatkan kepompong es. Pusaran berputar lebih cepat, dan akhirnya interior berubah menjadi kekacauan.